wa sahbihil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamanna bihi wa bi barakati qawlihi wa bikum fi daraini amin. Radhiyallahu Iza tamakkana fi tauhidihi wa ikhlasihi wa ma'rifatihi bi rabbihi azza wa jalla wa ilmihi bihi wa mahabbatihi lahu ja'ahu sabatu wa tisa'ul khalqi ta'tihil quwwatu minallahi ta'ala wa yahmilu asqalahum min ghairi kalfatin yuqarribu minhum wa yatlubuhum wa yakunu kullu syughlihim fi masalihihim wa huwa la yashtaghilu an rabbih tarfata ainin al-mutazahidu al-mubtadi'u fi zuhdihi yahribu minal khalqi wa zahidul kamilu fi zuhdihi la yubali minhum la yahribu minhum bal yatlubuhum li'annahu yasiru arifan lillahi ta'ala wa man arafa Allah la yahribu min syai'in wa la yakhafu min syai'in siwa al-mubtadi'u yahribu min al-fusaqi wal musad wal muntahi yatlubuhum kaifa la yatlubuhum wa kullu dawaihim indahu wa lihadza qala ba'duhum rahmatullahi la yadhaku fi wajhil fasiqi illa al-arifu man kamulat ma'rifatuhu lillahi azza wa jalla sara dalan alaihi yasiru sabkatan yastadu bihal khalqa min bahri dunya yu'til quwwata hatta yahzima iblisu wa junuduhu ya'khudul khalqa min aydihim ya man i'tazala bi zuhdihi ma'ajalihi taqaddam wasma' ma aqulu ya zuhadul ardi taqaddamu kharabu sawami'akum waqrabu minni qa'adtum fi khalwatikum an ghairi aslin ma waqatum bi syai'in taqaddamu wal kitubu sama al-hukmi rahimahullah ma'ridu maji'ukum li bal ridu lakum Allah. Iza tamakkana, apabila sudah menetap, sudah mantap di tauhidihi, dalam ketauhidannya, wa ikhlasihi, keikhlasannya seorang hamba, wa ma'rifatihi bi rabbih, dan ma'rifatnya dengan kepada Tuhannya azza wa jalla, wa ilmihi bihi, dan mengetahuinya bihi dengannya, wa mahabbatihi, dan kecintaannya lahu kepadanya, kepada Tuhan. Ja'ahu sabat, datang kepadanya ketetapan, wattisaul khalqi, dan keluasan kepada makhluk. Ta'tihil quwwatu minallahi ta'ala,
datang kepadanya kekuatan dari Allah Ta'ala. Fayahmilu asqalahum, lalu maka dia bisa menanggung asqalahum, beban mereka, min ghairi kulfatin atau kilfatin, tanpa beban. Memikul yang berat-berat tapi tanpa beban, tanpa kulfat. Yaqribu minhu, mendekat daripadanya, minkum, dari mereka. Wa yatlubuhum, bahkan dia mencari mereka orang-orang. Wa yakunu kullu subihi, dan menjadilah setiap kegiatannya, kesibukannya itu fi masalihihim. Jadi kesibukannya dalam rangka memaslahatkan, memperbaiki makhluk. Ya bergaul lagi. Wa huwa la yastamilu an rabbihi tarfata'in. Sementara hatinya itu tidak sibuk dari Tuhannya, tarfata'in, sekejap mata. Sekejap mata nggak lalai. Sibuk dari itu nggak lalai. Sibuk dari. Kalau sibuk dengan itu berarti bergelut. Kalau sibuk dari, tidak lalai. Tidak lalai dia dari Tuhannya sekejap mata. Al-mutasahidu, mutasahid di sini alladzi yatakallafu zuhud. Mutasahidu orang yang berusaha zuhud. Di sini alladzi yatakallafu zuhud, yang membebani zuhud, sedang membebani zuhud. Jadi dirinya lagi dipaksa untuk zuhud, karena mutasahid. Orang yang baru memulai zuhud, al-mubtadi itu ya, sebagai pemula yang mula-mula fi zuhdihi, dalam zuhudnya. Kalau orang yang baru mulai zuhud katanya, yahribu minal khalqi, dia berusaha lari dari makhluk, takut tergoda, lebih banyak hindar pun gitu. Lari dari makhluk, menghindar, jangan sampai tak zuhudnya itu kepengaruh lagi. Jadi dia lari dari makhluk. Yang baru pemula gitu, dia justru zohirnya dia lari dari makhluk. Zohirnya lari, nggak mau banyak bercampur gitu. Itu pemula kan? Zuhud pemula. Wazahidul kamil, wazahidul kamil, tapi orang zuhud yang kamil, yang udah sempurna kan? Udah lebih lama. Fi zuhdi, dalam zuhudnya, la yubali minhu, mereka nggak peduli dari makhluk, nggak peduli lagi, nggak perlu lari dari makhluk, mereka nggak peduli. Wala yakhafu min syai'in, dan dia tidak la yahribu minhum, dia nggak lari dari mereka, nggak lari dari makhluk, nggak kayak pemula gitu. Bahkan justru yatlubuhum, justru dia nyari makhluk, nyari yang lainnya. Kenapa? Li'annahu yasiru arifan lillahi ta'ala, karena dia sudah menjadi arif, orang yang arif, yang benar-benar kenal ya ilahi kepada Allah. Dia udah kenal kepada Allah. Nah, karena dia udah kenal kepada Allah, udah arif namanya. Wa man arafa Allah, siapa yang udah kenal Allah, la yahribu min syai'in, dia tidak lari dari sesuatu, wala yakhafu min syai'in, dan juga dia tidak takut dari sesuatu apapun, siwa, selain Allah. Nggak lari, nggak takut dari selain Allah. Al-mubtadi'u, orang yang pemula nih, zuhud pemula yang baru mau latihan zuhud, yahribu minal usaq wal usad, dia lari dari orang-orang fasik, lari nggak mau mendekat sama orang fasik, tertular. Wal usad, orang-orang yang maksiat, lari dia, ya, lari dari orang-orang fasik, orang-orang maksiat.
Yang kamu bergaul gitu sama orang fasik, sama orang maksiat. Itu pemula juga masih pemula, zuhud pemula dianggap. Ya. Wal muntahi, nah sementara muntahi orang yang sudah penghujung, zuhudnya udah di ujung puncak, nah, zuhudnya. Yatluhum, balikannya, malah dia nyari orang fasik, nyari orang maksiat. Nah, nyari orang fasik, nyari orang maksiat. Mau diapain? Dia mau diajak. Karena dia udah kuat. Malah dicari. Oh, tadi yang mau mulai ya belum kuat, ntar kok ketarik ke gitu. Nah, dia malah nyari orang fasik dan nyari orang musad yang berbuat maksiat. Nah, kaifa la yatubuhum? Bagaimana dia tidak cari mereka? Bagaimana dia akan cari itu mereka orang fasik dan orang maksiat? Ya. Wa kullu dawa'in indahu. Sementara setiap obat ada padanya. Obat mereka ada pada dia. Bagaimana dia akan cari orang ahli maksiat dan orang fasik? Nah, obatnya ada pada dia. Dia mau obatin gitu maksudnya. Ya, jadi dia carinya untuk dikasih obat. Nah, obatnya ada pada dia, bagaimana akan cari? Walihada, nah, oleh karena ini, qala ba'duhum rahmatullah, sebagian mereka rahmatullah yang berkata, la yadhaku fi wajhil fasik, tidak ada yang tertawa di hadapan orang fasik. Tidak ada yang tertawa di hadapan orang fasik illal arif, kecuali orang yang arif. Dia bisa ketawa di depan orang fasik. Jadi dia nggak takut. Kenapa? Justru dia yang akan mengobati mereka. Dia akan menuntun mereka, ngajak mereka. Dia bisa ketawa. Man kamulat ma'rifatuhu lillahi azza wa jalla. Siapa orang yang sempurna ma'rifatnya kepada Allah azza wa jalla, sara dalan alaih, menjadilah dia sebagai dalan, sebagai petunjuk alaihi, atasnya. Yasiru, dia menjadi subkatan, menjadi apa itu, jaring, pukat ya. Pukat itu pengikat. Jadi kalau orang ikan tuh ada pukat ya, pukat. Apa sih? Dulu kan ada tuh ya. Bahasa lain ikan. Bubuk, pukat ya, bahasa Inggris itu pukat. Bubuk. Dia menjadi bubuk, jadi pukat. Untuk apa? Yastadu bihal khalqa. Untuk digunakan yastadu itu mengguru. Ya, mengguru dengannya al-khalq, makhluk. Dijadikan pukat, alat pengikat ya, untuk memburu makhluk. Dari mana mau diburunya tuh? Mau diburunya, mau diselamatkannya. Min bahri dunya, dari lautan, bukan dari kali, bukan dari solokan, dari lautan, dari yang sangat luas tuh. Min bahri dunya, dari lautan dunia. Yu'til quwwata hatta yahzima iblisu wa junuduh. Dia diberi kekuatan sehingga iblis dan tentaranya itu ya hazm, kewalahan dia. Ya'khudul khalqa min aidihim. Dia mengambil makhluk dari tangan mereka. Ya man i'tazala bi zuhdihi. Nah, sekarang diingatkan orang yang zuhud, tapi zuhudnya dengan kebodohan. Zuhud tapi nggak cerdas. Mau zuhud tapi nggak cerdas. Masih banyak yang dia belum tahu. Yang zuhud aja. Ya manitazala bizuhdi, wahai orang yang iktazala itu menyendiri, uzlah. Wahai orang yang uzlah, uzlah itu cari ke tempat sendiri, tempat sepi. Wahai yang uzlah bizuhdi, dengan zuhudnya,
dia zuhud, dia huslah. Tapi ma'a jahlihi, disertai kebodohan. Lebih bodoh dia. Taqaddam. Ayo sini, maju, disuruh maju. Taqaddam, majulah. Wasma, dengarkan. Ma'aqulu, apa yang aku katakan. Kata beliau, mana orang yang zuhud tapi bodoh gitu. Orang yang uzlah yang menyendiri dia di tempat sunyi dengan zuhudnya tapi dengan kebodohan. Sini. Maju sini. Dengar apa yang aku katakan. Ya zuhadul ardi, wahai para zuhud di permukaan bumi, yang zuhudnya zuhud bumi. Taqaddam, maju kamu, menghadap kamu. Kharribu sawami'akum, robohkan sawami'akum, tempat ibadah kamu, tempat berkholwat, robohkan tuh kubu-kubu kamu, tenda-tenda tempat kamu menyendiri, tempat kamu bertapak. Waqrabu minni, dekatlah kepadaku. Dekat. Qad qa'adtum fi khalwatikum, kamu sudah duduk dalam khalwat kamu, an ghairi aslin, tanpa dasar. Enggak ada dasarnya. Main khalwat aja gitu. Enggak ada dasarnya, enggak ada ilmunya, main khalwat aja. Mawaqatum bisyai'in, apa yang telah terjadi kepada kamu. Taqaddamu, majulah kamu. Wal qatau cimarul hukmi, dan pungutlah, jaga pungutlah simarul hikmah, buah-buah hukum, buah-buah hikmah, pungut buah-buah hikmah. Rahimakumullah, semoga kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'uridu maji'ukum li, tidaklah aku menginginkan maji'ukum, kedatangan kamu, li, untuk aku. Kedatangan kamu bukan untuk aku enggak menginginkan untuk aku, untuk keuntungan aku. Bahkan tapi uriduhu lakum, ya, kedatangan kamu itu yang aku inginkan untuk keuntungan kamu. Jadi dipanggilnya dia bukan untuk dia, manfaatnya bukan untuk saya, tapi untuk orang yang dipanggil. Kedatangan kamu kadang bukan untungin saya, bukan, justru buat untungin kamu gitu. Maka sudah datang menghadap dengan apa yang beliau katakan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Halim. Halaman 175. Al-Halim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-33. Al-Halim artinya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melihat maksiat orang-orang yang maksiat, melihat maksiat orang-orang yang maksiat, dan juga melihat disalahi perintah-perintahnya. Disalahi artinya perintahnya enggak dilaksanakan. Kemudian tidak bersegera marah. Dilihat orang maksiat kepadanya, dan juga dia lihat apa
perintahnya yang disalahi. Perintahnya kagak digubris, larangannya dilanggar, perintahnya ditinggalkan. Tapi dia tidak baru segera marah. Nggak langsung marah, dilihat, tapi nggak langsung marah. Ya nggak spontan marah. Nah kalau spontan marah orang banyak banget yang kayak bikin dosa langsung gitu, kan kagak kan? Dosa lama apa dia kagak langsung selesai. Itu halim, kalau sifat halimnya. Dan tidak mendorong dengan maksiat hamba itu untuk bersegera kepada menyiksa. Dengan maksiat gak langsung dorong dia untuk menyiksa. Padahal dia mampu untuk melaksanakan atau menindak. Mampu bukan gak mampu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Halim? Karena dia tidak langsung marah apabila melihat maksiat dan pantangan yang dilakukan ketika dan penentangan yang dilakukan kita, dan tidak langsung menindak apabila disalahi perintahnya. Dengan namanya Al-Halim inilah sebabnya dunia ada sampai sekarang, ya. Sebab namanya Al-Halim inilah, ya, sebabnya dunia ada sampai sekarang. Kalau nggak Al-Halim nggak, hancur-hancuran mulu dah. Kalau nggak ada Al-Halim, salah kubris gua, habis. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bernama Al-Halim, dunia akan hancur disebabkan tindakan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang maksiat kepadanya. Tapi karena dia Al-Halim, maka dunia bertahan sampai sekarang. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin." Dalilnya. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala menindak manusia karena kezaliman mereka, tidak dibenarkan satu orang pun berada di atas bumi. Tidak ada yang di atas bumi, tidak ada. Tidak ada bahasa yang ringkas yang tepat untuk mengungkapkan makna Al-Halim ini. Tidak ada bahasa yang ringkas, tidak ada bahasa yang ringkas yang tepat untuk mengungkapkan makna Al-Halim. Kalau nggak ada yang ringkas berarti dia perlu uraian. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya Al-Halim. Al-Halim ini, di antaranya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha azza wallahu ghaniyyun halim. Artinya, ucapan yang baik dan ampunan lebih baik daripada sedekah yang diiringi menyakiti atau kasar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Halim. Dan lagi firman-Nya, "Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim." Artinya, akan tapi Allah SWT menyiksa kalian disebabkan perbuatan hati kalian, dan Allah SWT Maha mengampuni lagi Halim. Pengampun lagi Halim. Dengan Al-Halim, Allah SWT tidak langsung menindak, tetapi ditundanya. Bahkan malaikat pun tidak diperintahkan untuk mencatat. Nah, malaikat malah nggak disuruh mencatat.
sebelum sampai 3 atau 6 jam. Nah, langsung catat mereka nyatet nih orang juga salah langsung catat enggak. Nggak suruh langsung catat, bahkan suruh tunda 3 jam atau 6 jam. Barangkali dia tobat, nggak jadi, itu halimnya Allah gitu. Jika dalam waktu 6 jam itu hamba bertaubat, maka dia akan ampuni. Yang boleh. Atau sampai 6 jam tidak juga tobat. Nah, kalau sampai 6 jam tidak bertobat, tidak juga langsung disiksanya. Kalaupun nggak tobat, nggak langsung disiksa juga, paling catat doang. Gitu. Cuman tadi kalau nggak dia tobat, nggak dicatat. Kalau nggak tobat sampai 6 jam dicatat, cuma nggak langsung disiksa. Gitu. Masih nggak bisa. Sedangkan kebaikan walaupun hanya ada niat, kalau kebaikan ini baru niat sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau keburukan kalau belum dikerjain belum dicatat. Yang dikerjain juga belum langsung dicatat, ditunda dulu. Nah kalau kebaikan baru niat aja udah dicatat. Jika orang memahami makna nama Allah Subhanahu wa taala Halim, kalau paham nih, maka akan bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mengetahui sangat besarnya kasih sayang Allah, kasih Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyiksa kesalahan-kesalahan yang dilakukan hamba. Masih diberi hamba itu kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka kecintaannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah cinta, bertambah pula pengabdiannya. Tambah cinta, tambah abdi. Sedangkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah imannya, lagi tidak berakal. Dengan mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, enggak berakal dia. Jadi enggak tahu nama Allah Al-Halim, dianggap enggak berakal. Ia bertambah berani, kebalikannya. Ia bertambah berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, maka kita wajib berakhlak. Wajib berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala Al-Halim ini, berakhlak. Efeknya tuh, umpama ada orang yang menyakiti kita, ini akhlaknya, atau mengecewakan ya, mengecewakan ya, atau mengecewakan dan mengganggu kita. Sikap kita tidak lepas dari 3 hal. Sikap kita nih nggak lepas dari 3 hal nih. Kalau ada yang menyakiti, mengecewakan, dan mengganggu. Pertama, kalau kita orang hina, kita akan marah. Pasti kan ya? Ada sikap begini. Kedua, kalau kita termasuk orang abror, kita marah dalam hati, tapi ditahan marahnya. Kazimil ghaiz. Kazimil ghaiz. Tahan. Marah tapi ditahan. Ketiga, kalau kita termasuk orang yang arif, kita tidak akan membalas apalagi marah. Halim. Nah, tiga keadaan, 3 hal ini kemungkinan ada pada sikap kita.
Yang ketiga inilah sikap orang yang benar-benar beriman dengan Al-Halim. Karena ia menganggap orang yang menganiayanya atau menyakiti itu hanya orang bodoh atau jahat, jahil. Begitu, anggap itu. Kalau dibalas maka akan sama. Jahil. Mau dibalas sama jahilnya. Gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang maksiat kepadanya diberikannya untuk mengakui kesalahan dan memohon ampun. Berarti kalau marah lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau marah lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat kita dari Allah aja pasti. Kadang-kadang kan Allah gitu. Kita kan bukan Allah gitu. Kadang-kadang menabi itu kena gitu bukan nabi gitu, jadi buat alasan bodoh. Kata-kata itu benar. Allah saja mau mengampuni kan gitu kan. Padahal dia mampu, dia kuasa gini-gini. Masa kamu nggak memaafkan gitu. Itu bagus kalau begitu. Allah aja mau memaafkan hambanya. Padahal dia maha kuasa, maha apa dan sebagainya. Masa kamu nggak mau memaafkan? Artinya nggak pernah punya jasa memaafin kan gitu. Jasa kagak gitu. Apa sih yang mau disombongin? Apa sih harga diri lu kan gitu. Itu bagus kalau ucapan begitu. Kalau ucapan kayak saya kan bukan Allah. itu ngeles. Ini dikatakan itu kalau marah katanya berarti lebih hebat dari Allah. Jadi kalau termasuk kelompok orang yang rendahan, kita akan marah kalau disakiti atau dicaci maki orang. Maka sekurang-kurangnya kita harus berupaya menjadi orang yang kedua. Mana yang kedua tadi? Marah tapi ditahan marahnya. Kazimil Ghaizo. Kurang tuh ada. Kazimil Ghaizo, sifat orang mutakin diantaranya Kazimil Ghaizo, menahan amarah. Kedua, menjadi orang yang kedua yaitu Kazimil Ghaiz, atau dapat menahan marah. Walaupun hati kita sangat marah, maka harus kita tahan untuk tidak marah. Apabila sudah terbiasa menahan marah, maka kita akan naik ke tingkat yang ketiga, yaitu tingkat yang paling afdal tadi. Kalau udah biasa tahan, yaitu tidak marah atau hilim. Karena hilim letaknya sesudah Kazmil Ghaiz. Itu adanya setelah Kazmil Ghaiz atau menahan marah. Jadi ada tangganya, jangan melompat aja. Gak bisa lompat ke hilim. Gimana? Di tangga yang pertama kan diinjak, masa malah jatuh kan? Gak kuat. Kalau menghilim aja gak kuat. Kalau latihan dari nahan dulu. Belajar nahan, nanti baru bisa hilim, bisa memaafkan. Kalau langsung mau berat, karena belum dilatih dengan menahan. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, bukanlah sesuatu yang baik itu banyak harta atau banyak anak. Yang baik itu banyak ilmu dan besar ilimnya. Dan jangan berbangga dengan manusia karena banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berbuat baik, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berbuat jahat, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi.
Bisakah kita langsung bersifat hilim? Nah ini tadi, bisakah kita langsung? Padahal kita orang yang suka marah. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum wal ilmu bitahallum wa man yataharral khaira yu'tahu wa man yatawaqqas syarra yuqahu. Nah, ini ada tahapannya. Artinya ilmu hanya bisa didapat dengan belajar. Dan hilim tadi itu dengan berupaya untuk jadi hilim. Nah, upaya tadi itu. Ya, dimulai dengan menahan marah. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung, nggak bisa instan. Apa? Mie instan. Nggak bisa instan. Nggak bisa dengan apa ini? Santan kilat harus dulu udah semuanya bisa kagak bisa. Modal lo kalau santan kilat kan ya. Iya istilahnya nggak bisa pinter kilat doang. Ya, hilim itu dengan berupaya untuk jadi hilim. Dan barang siapa mengintai kebaikan, mengintai kebaikan akan diberikan baginya. Dan barang siapa yang memelihara dari kejahatan akan dipeliharakan baginya. Kalau kebaikan diintai itu artinya ya diusahakan, ya. Diintai artinya terus diusahakan yang baik-baik, nanti akan diberi kebaikan. Kalau keburukan selalu dia merasa waspada, nanti akan dihindari. Ada usaha namanya, ada usaha. Yang baik pun ada usaha, diintai dulu gitu. Kalau yang buruk juga ada usaha juga, ya dijauhi dulu, sehingga nanti bisa dijauhkan oleh Allah. Itu juga. Untuk mencapai hilim maka harus diupayakan bertahallum. Nah, tahallum dengan menahan marah. Tahallum itu artinya berusaha untuk hilim, ya. Dengan menahan marah sehingga akhirnya hilim dapat menjadi kebiasaan atau tabiat. Tabiat karakter namanya. Jadi karakter nantinya kalau sudah dibiasakan. Perbandingannya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memelihara juga memberi rezeki seluruh manusia. Jika kita maksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung marah dan menyiksa. Sedang kita dengan orang lain, kalau ada yang menentang kita, apa jasa kita terhadap mereka? Apa jasa kita terhadap mereka sehingga kita marah? Rezeki adalah yang dimakan dan yang diinfakkan. Allah Subhanahu wa taala saja yang memberi segalanya kepada mereka, tidak langsung marah. Begini, jasa kita apa sih? Itu tadi. Jasa kita apa? Rezeki adalah yang dimakan dan yang diinfakkan, ya. Allah Subhanahu wa taala saja yang memberi. Semua rezekinya dia Allah yang memberi kepadanya. Ya. Itu tidak langsung marah. Masa kita langsung marah. Imam Zainul Abidin, salah seorang yang dikenal hilim, suatu ketika beliau dicaci maki oleh orang-orang. Begitu sampai kepada beliau kabar bahwa si fulan telah mencaci beliau. Apa tanggapan beliau? Kasihan fulan, dicaci nih, ada yang kabarin kamu, wah dicaci maki gitu. Diceritain gitu kan. Apa kata beliau? Kasihan fulan. Ia tidak tahu ini surban dan baju. Nah,
Dia tidak tahu ya. Ini sorban dan baju serahkanlah kepada orang yang telah menjadi itu. Dan orang ngompor-ngompor ini. Kamu gini Mas Ano. Kasihan dia, dikasih sorban malah dikasih hadiah. Sabda Rasulullah SAW, ibtahu indallahi rib'ah. Wa ma hiya? Qala Rasulullah SAW, tasilu man qata'aka wa tu'ti man harabaka wa tahlumu ma'amman jahala alaika. Jahilah. Artinya carilah ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cari ketinggian di sisi Allah. Para sahabat bertanya, apakah ketinggian itu? Rasulullah SAW menjawab, engkau hubungi orang yang memutus hubungan dengan engkau. Hubungin, yang mutusin hubungan tuh hubungin. Dan engkau beri orang yang tidak memberi engkau. Yang enggak pernah memberi, beri, kasih. Serta bersikaplah hilim dari orang yang jahil atas engkau. Bersifat hilim, tidak marah dari orang yang jahil ya, atas engkau, yang zalim. Memang ada sebagian orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala sejak kecilnya bertabiat hilim. Ada sih katanya yang dari kecil udah hilim dia. Namun kebanyakan hilim itu didapat dengan tahalluk. Tapi yang namanya hilim itu harus didapat dengan tahalluk, dengan belajar, diupayakan. Nggak ujung-ujung itu jarang ya, dari kecil udah ada sifat itu jarang. Walaupun ada jarang. Melatih diri dengan perangai hilim. Melatih diri dengan perangai hilim itu tahalluk namanya. Jika kita sudah bisa berperilaku hilim di rumah tangga, kita sudah menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdirilah orang-orang yang bakal masuk surga. Wah, diri seluruh diri masuk surga. Maka berdiri sedikit orang. Kemudian diperintahkan mereka masuk surga tanpa dihisab. Mereka ditanya, apakah mereka melewati Siratul Mustaqim? Siratul Mustaqim. Mereka menjawab, kami tidak tahu Siratul Mustaqim. Tidak tahu. Apakah lewat? Ditanyakan lagi, apakah kalian malaikat? Mereka menjawab, tidak, kami hanya manusia, bukan malaikat. Maka ditanyakan lagi, kenapa kalian masuk surga begitu cepat? Salah seorang dari mereka menjawab, akhlak kami adalah hilim. Akhlak kami adalah hilim. Rasulullah SAW bersabda, ada manusia yang dicatat oleh Allah SWT sebagai manusia yang kasar, padahal ia hanya memiliki keluarga dan punya kekuasaan hanya di rumah. Karena ia kasar, maka dicatat sebagai orang yang kasar. Cuma di rumah, itu di rumah, bukan dia sebagai pemimpin, bukan di rumah doang kasar. Sudah dicatat sebagai orang yang kasar, kamu bilang. Dan ada lagi orang yang dicatat sebagai orang yang hilim, padahal ia hanya kasih sayang dengan anak dan istrinya saja. Cuma anak dan istrinya dia punya hilim, dicatat juga sebagai orang pertama yang merasakan kita sebagai hilim di rumah tangga. Hilim dimulai di rumah untuk anak dan istri. Jadi di rumah dulu dah sebelum keluar. Ya. Banyak memaafkan, tapi di hati tetap syariat ya laksanakan. Masa anak bandel diemin aja. Ya tetap syariatnya tuh ya diberi pengajaran, diomelin juga, cuman hati jangan kehati-hati. Ini kan karena marah kehati-hati. Sama anak dendam banget sih. jangan dendam di hati itu, jangan ada dendam gitu. Banyak lebih memaafkan di hati. Kalau syariatnya dia
perintah lagi. Kalau emang harus dicubit ya cubit, gitu syariatnya. Dia kan jadi enggak gitu dimarahin. Di hati tetap dimaafkan. Kalau perkara hati dikeluarin, ya reda. Dia dibiarin aja, maafin aja, melunjak dia kan, gitu, melunjak. Atau sebaliknya, dia di luarnya dibiarin, tapi di hati mengkel. Itu lebih bahaya lagi, Di luarnya kagak dididik, berani. Di hati kagak dimaafin, ya jadi durhaka. Ya, kan dikatakan oleh Imam Al-Haddad, tolonglah anak kamu untuk berbakti dengan cara apa? Meringankan beban. Perintah jangan yang berat-berat, yang agak bisa. Kalau nggak bisa jadi dosa ya. Dan jangan selalu banyak memaafkan. Membantu anak untuk birrul walidain. Pertama, beban jangan terlalu berat, yang dia nggak kuat. Kalau nggak kuat kan jadi dosa ya, nggak bisa. Ya, yang nggak durhaka. Yang kedua, kesalahannya banyak dimaklumi. Itu membantu supaya dia bisa berbakti. Jangan minta doang itu. Bakti nggak? Tapi kayak dimaafin. Di dalam dulu ya banyak kan karena bisa. Di dalam thariqah salah satu kewajiban orang yang menjalaninya yaitu memaksakan diri, melatih dirinya untuk menjadi orang yang hilm. Apabila ada hal-hal yang bisa membuat marah, maka ambil dengan sikap yang baik, dengan tahallum atau berusaha untuk hilm, sehingga akhirnya menjadi orang yang bertabiat hilm. Namun tidak selamanya harus bersikap seperti itu. Nah, tidak selamanya. Terkadang ada saatnya untuk mengambil tindakan atau memberi peringatan dan mendidik. Ada saatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang yang berbuat maksiat semaunya. Allah Subhanahu wa taala dengan hilmnya tidak segera menyiksa mereka karena memberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mohon ampunan. Nah, mohon ampunan. Doa Rasulullah SAW, Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Kayaknya sering dibaca dia ya. Sering dibaca ya. Nah, baca dah doa namanya. Ya, tapi sambil dipraktekin, diusahakan. Dan udah ilmi kita. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu. Merasa cukup dengan ilmu. Dan hiasilah aku dengan hilm. Hiasi. Kalau hiasi perhiasannya hilm, jadi perhiasan, jadi indah itu. Ya, sifat hilm itu jadi kan dihiasan, jadi indah. Dan muliakan aku dengan takwa. Nah, dengan takwa kan mulia. Orang paling mulia paling takwa. Nah, supaya takwa, supaya jadi mulia. Serta baguskan aku dengan afiat, supaya bagus dengan afiat. Afiat itu sejahtera. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la Allahu
البرس والحبيب سامي محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطس والشيخ أحمد بن عبد القادر باسل والشيخ محمد بن أحمد بامسكوس والحبيب عبد الله بن محسن العطس وجميع مساجد ذكري والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يشاء بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا من حقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. ونيجي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يا من الحمد يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحيم. نقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك السلام. Bash. Yang ini yang bagusnya